makan gitu kan. Dia stick sama apa yang dia plan gitu. Oh iya. Oh betul, Lancelotnya nggak di band di kedua, tadi di band di 2 band awal. Sekarang Tiganya kah? Ini asasnya udah pada lepas nih. Guys, ini Assassin pakai sih. Kayak Ada Haya ada Lancelot. Iya. Ada Haya, ada Lancelot. Seharusnya bakal diadu seharusnya. Aduin ya. Diadu ya. Atau kalau hanya jadi band Fanny bisa keluar. Coba yang lepas berarti ke arah midnya ya. tadi ada Oh, Lancelot nggak di band. Aduh benar. Bisa diadu. ditutup. Kayak buta. Lanjut. Kok di follow up-nya kayak gitu om? Kan nanya di ayam. Hayabusa bisa, tapi kalau ada Hayabusa terus juga dengan Lancelot, better diadu. Aduh aja. Diadu aja dua-duanya, lepasin aja band salah satu gitu, band satu lagi. Mungkin Lunox misal. Bisa midnya Kimi mungkin Kimi ya. Jadi kalau Cici udah nggak masuk radar lagi ya sekarang. Kayaknya Onyx siap banget yang lawan Cici. Tuh. Dan Onyx juga salah satu tim yang kuat banget pakai Cici. Cici itu salah satu hero convertnya Ludwig sih. Kayak dia power banget sih pakai Cici. Ya, dan flex masih bisa kita bilang flex lah ya. Betul. Ya anggaplah Stellar dia bisa pakai Cici juga dan gift. Oh gitu. Kan diadu. Kayak mau Lancelot. Boleh. Mau Cici, mau Lancelot atau mau Tapi Haya? ada satu nih alter ego kemarin menyala banget. Arlotnya kemana? Carlotnya betul. Oh. Kan kayak jump first pick ya sih. Ada Oh, iya. Povius. Pick 23 lah, 23 lah. Biar pick. 23 masih oke lah. Kalau dia pick Arlot dan dia pakai assassin juga, terus ada Povius itu udah susah banget. Dia masih ada banyak banget sih. Uranus, terus juga terus Alice. Ya. Opennya masih banyak ya. Cukup wise ya. Oke sih Lancelot. Lancelot penting karena Kairi kita tahu salah satu player Power. Lancelot yang Ya. paling enjoy, paling power lah di MPL. Indo bisa dibilang ya. Tapi gini bro, langsung dibuka. Oh. Kimi Grok. Jadi sebuah kombinasi yang cukup mematikan ya. 3 hero mid yang cukup power sekarang, Kimi salah satunya. Iya. Gue ngeliat emang beda banget ya. Setiap tim tuh kalau ketemu matchup yang beda, konsep mereka juga beda. Dari yang kemarin Kiboy sering pick bawah. Ya. Sekarang naik Kiboy-nya di atas. Tapi memang sih kalau ngomongin mau jungle assassin dia bisa pick 3 kan. Soalnya Lancelot udah ada, nggak mungkin dia ambil lagi Hayanya mungkin atau apapun lah yang di planning oleh Onyx. Ya. Kedua nih sekarang kalau mau dibuka juga. Apakah akan ngebuka buat midnya dulu? Mungkin midnya juga bisa atau XP-nya mungkin ada Alice, ada Cici juga. Gatot Kasia dan Oh, ya. dan Vales. Wow. Wise bisa Ya. curi ultinya. Ya, ada 2 tech shot. Ayo busa. Jelas. Ayo Musa. Dia adu, udah jelas tuh diadu. Sebenarnya kalau diadu nih menurut Ciko deh, Haya Lancelot. Gua sih masih megang Lancelot sih, Lin. Iya, Karena kan? pertama Lancelot itu di objektifnya enak, terus kedua kalau mereka ketemu di lane jauh one by one, kayak Lancelot itu bisa tinggal dia simpen skill 2-nya aja, Lin. Iya, putus Kayak ya? dia betul. Dia tinggal kayak andelin functionnya dia atau ya mungkin gitulah, kayak gua masih megang Lancelot sih. Iya, kan dia nggak adil ketika ultimate bisa di dodge dengan skill Bisa 2. di dodge. Pakai skill 2, pakai ultinya juga sebenarnya ke cancel gitu. Itu kayaknya konsep yang ingat bawah kan ya. Iya. Makanya mereka kayak nggak terlalu gimana dengan Hayabusa. Dan mereka prioritas banget ke Lancelot di Iya. Atas region. Tapi itu bagus. Uranus ya. Better than Alice. Masih ada Alice. Atau dua-duanya ntar kena. Lapo juga masih ada. Luffy ya. Tetap strong sih ya. Pertanyaan Cici dulu deh. Cici ini mau diapain nih Cici? Cici menurutku udah lepas nih. Tapi kalau hal jadi band seperti ini mungkin Cici bisa di-ban. Jadi. Iya, karena jauh. Uranusnya juga di ban sama Onyx, mungkin itu ada salah satu plan ke arah Cici ya. Ya, mereka bisa ambil Cici juga. Terakhir. Alice. Gue kayak Alice sih. Kayak Alice. Gatot Kaca Alice tuh. Masih ada Yuzong, banyak Agak-agak banget. Yuzong buat Sonic Oke. Assassin. Tapi nanti kalau ada Yuzong, kalau diambil dengan Onyx ada 2 naga gak bisa. Benar. Dia diambil Valen. Terang. Gue tetap masih di Alice. Alice. Atau lakunya ditutup. Tapi kalau laku di band, Cici dan jatuh ke Onyx. Alice. Alice. Gatot Alice mulai merasa soalnya. Ya. Ada contoh kasus ya. Ada. Ya, studi kasus kita di match pertama kita tadi. Match pertama Iya. benar. Udah cukup lah ya ngeliat Cukup. serem kayak gitu dan seru dong ngeliat itu juga. Lapu-lapu. Lapu-lapu versus Arlot dong ini kemungkinan. Lapu-lapu kayaknya Esmeralda menghindari lapu-lapu. Wah ini SPF versi ini. Bisa gold juga kan? Bisa. Ya. Kemarin juga di regular season Skylar pernah pakai Dan setahu gue top laner yang terbanyak SP Skylar.
Skylar. Ya, Skylar yang terbanyak. Karena Esmeralda itu hero gold lane fighter yang ibaratnya yang untuk join ke Tarto, ke objektif itu enak. Dia cepet objektif mobilitas dari skill 1. Di Yuzongnya diambil, itu dia Yuzong dan juga Ranger. Karena Yuzong di sini cukup oke ya untuk bisa zoning either untuk Kimi atau bahkan untuk Hayabusa nanti kalau Cloud Shadow sudah terpakai. Targeting ya. Yep. Dan last pick ini hero Lutfi kan. Atau jangan hero Flex, Stella. ya, Stella. SP-nya dipegang Lutfi. Makanya tiba-tiba Cloud. Wah, menarik sih kalau Cloud. Gue lebih suka lapu sebenarnya Lapu, di ya. sini. Betul. SP Esmeraldanya ke arah gold. Bisa. Dia ada fisik di jungle juga kan. Oke. Jadi fokus buat tim di arah tahap pertama aja gitu. Oke. Snowball dari awal. Arnold gimana Arnold? Lapu. Oke. Lamu berarti SP Gold yang confirm ya? Smackle. Dan ini akan kita lihat berarti untuk di game yang kedua jauh berbeda. Untuk Alter Ego diberikan dengan game yang pertama secara drafting, tapi untuk hasil ini yang akan kita lihat itu langsung saja bersama dua casters kita ada Papulur dan juga Alo. Yap. Telah sampailah kita di game yang kedua. Setelah tadi game yang pertama berakhir dengan sangat-sangat cepat. Wow, tapi draft yang mungkin udah mencoba untuk menghindari lagi cispik yang dibawakan akankah menjadi jawaban untuk Alter Ego? Sepertinya balik ke setelan awal nih ya. Back to basic. Back to basic. Oke. Dengan draft tadi yang terlihat di game yang kedua dari masing-masing tim. Dengan power hero yang masing-masing pula. Akan seperti apa lagi kejadiannya sesaat lagi. Tuh, satu tiket Grand Final dan satu tiket M7 yang diidam-idamkan sedang diperjuangkan dan akan seperti apa eksekusi di game yang kedua. Oke, kalau begitu untuk game yang kedua. Final upper bracket. Mana suaranya? Semakin rame ya karena mungkin yang di luar yang jebak macet nih. Kejebak macet nih, mungkin lalu lintas lagi parah ya. Lagi parah. Lagi ada beberapa kejadian mungkin di jalan ditambah lagi dengan hujan ya. Hati-hati pokoknya. Hati-hati, semoga kita sampai ketemu di sini ya dengan Waduh. selamat. Tapi bagaimana Alek kali ini harus kembali diredam agresivitasnya atas adanya combo yang ya kita katakan clear-nya cepat banget nih. Grok ini dengan setelan emblem yang kita intip juga Esmeralda Gold Lane dari Skylar membawakan emblem support Festival of Blood and Inspire maksimalkan cooldown-nya dan Kairi sudah coba untuk bermain agresif untuk bisa menekan bagaimana Hijume harus mundur. Oke, ntar sekarang Skylar pun mendapatkan sebuah ancaman. Oke. Kita lihat ke arah top lane-nya juga. Wah, ini Kiboy bener-bener nempelin terus ya tuh. Ganggu terus. Tempelin terus. Lagi-lagi dengan groknya juga. Tapi Sans di tengah masih cukup memberikan tekanan yang besar sehingga Alek dan Hijume harus lebih berhati-hati lagi dengan adanya damage konstan yang bisa disumbangkan oleh Sans. Sementara dengan gold yang sekarang coba untuk dipegang oleh Alter Ego. Ini kita ngeliat dari vibes yang beda banget kalau Yep. misalkan Yasuke pakai assassin gak sih? Betul. Kayak mandiri, instingnya tuh di situ gitu. Muncul, Aha. potensinya keluar. Betul. Karena sudah banyak juga yang mengakui bahwa Yasuke ini adalah player yang cukup Yeah. punya mekanik cukup tinggi, Pak. Kalau lagi pakai juggler track ya, ponya hilang, tensinya aja yang naik kadang. Bukan Pak, tapi Skylar? Oke. Ada sebuah pergerakan tadi dari Hayabusa. Ya, Arfi yang memang berhasil juga ya memberikan pop damage terhadap Skylar. Tapi gak bisa dilanjut lagi semenjak ada bantuan juga dari Kairi-nya. Sementara di area turtle sekarang sudah mulai coba untuk di set up. Hijume punya IMD terhadap Tectonic Charge. Oke, Treasure Pulse ambil kedua kali Turtle jangan didapat oleh Yasuke. Coba lihat, ada pergantian posisi dari Blaze Flyoni. Keyboynya di set SP-nya first blood menjadi milik dari Nino. Bahkan itu sekarang ada Patron Kuncilan. Gak boleh karena siapapun, Skylar-nya akan lompat ke bagian terdepan. Palisar pun gak boleh karena siapapun. Pada saat akan mendorong mundur pemain Alter Ego. Dan Aleknya pun masih selamat dari Alter Ego. Lutfi. Wah, Lutfi. Wah. Lutfi pun darah tersedot lagi dan di bagian tengah Sans berusaha mendapatkan Yasuke. Sudah tidak ada lagi puncture, tidak ada lagi Phantom Execution. Akhirnya Yasuke menjadi nyawa yang dibayar oleh Onyx. Setelah apa yang dibangun oleh Alter Ego udah manis banget. Yep. Turtle-nya dapetin point kill juga. Dan sekarang gold dipegang oleh Alter Ego. Untungnya masih ada sedikit, Ul. Apa? Untungnya purple buff-nya tadi belum sempat diambil. Benar. Jadi dia sekarang respawn, dia masih bisa ngambil lagi purple buff-nya. Itu kalau dia udah purple terus tumbang sih ruginya Wah, dapet. rugi. Rugi, oke. Tapi Giboy, nah ini nih gameplay dari Grok ya.
ya. Yep. Rampart-nya nutupin wave minion biar gak langsung bertabrakan juga. Sementara dengan modal Fury Hammer, Arfi mau langsung menuju ke arah Sky Piercers. Bahkan skip sepatu dari tabrakan kayak Oke, ini. Hijume ada satu tektonik jas. Apa terlalu kian? Konek dari kanan dua player tapi Sansa pun masih berhasil menyelamatkan diri. Oke, itu sebuah tindakan yang bagus banget dari Hijume. Tectonic Charge curian untuk bisa menghindari serangan dari Kairi. Backupan juga bagus banget dari Alex sehingga kali ini dari Onyx gagal untuk mendapatkan poin killnya. Alter Ego backupan yang begitu manis. Cepat ya. Aduh. Di luar mana udah dingin, di dalam sejuk nih kelihatannya. Adem ya? Iya, adem. Oke, tapi kita akan lihat ya dari Turtle yang kedua akan seperti apa nantinya setup yang akan bisa dilakukan. Karena kita bicara tentang adanya Yuzong, ini strong banget pastinya untuk bisa kebantuin setup di Loh, ada Radit overheat ya. Overhit mas, Oh, overcook ya? Oke, Oke. Ntar sekarang Alek jadi orang terdepan. Repitulasi bunga. Apa yang akan terjadi? Lompatan polis tabung dan sekarang total yang berhasil diamankan oleh Kairi. Mereka mundur secara teratur. oke, Avatar Guardian. Patron Guardian. Sementara itu ada Black dan Open di bagian belakang. Sementara sekarang saja pun berhasil diamankan dengan satu power. Dan bisa lagi dimakan pula oleh Kiboy. Mata berada terpecah di bawah kanan. Tektonik dan Hijume. Mereka tidak ingin kalah. Mereka ingin membalikan kanan tapi Nino. Apa yang terjadi? Tidak sempat Dragon Tailnya keluar. Malah membuat Alter Ego dalam ancaman begitu berarti. Alek berusaha untuk pulang. Alek menjadi korban taban. Skylar yang sangat-sangat kuat untuk ada di depan. Double kill diamankan. Dan akhirnya membuat apa yang dibangun oleh Alter Ego kali ini sudah mulai dibayar secara lunas oleh Onyx. Flicker Tectonic Charge dari Kiboy yang begitu mengerikan menjadi momentum untuk Onyx saat ini. Sebenarnya tadi dibalas kan Manggul Iya, sama Hijume kan? cuman untuk continuous damage-nya nih. Continuous damage-nya langsung kalah tadi mereka. ya karena Onyx lebih pasti. Skylar DPS, Ya. Sars DPS. Oke. Lutfi. Masih kenceng kayak itu. Masih kencengin, wow. Dan sekarang Alter Ego mereka harus kembali membangun apa yang sudah mereka dapatkan tadi. Karena Onyx dalam satu momen barusan mengejar ketertinggalan mereka. Dan bahkan bisa jauh lebih lagi melakukan pergerakan. Semenjak banyak banget initiator yang bisa diandalkan dari Onyx. Seru. Lutfi, Kiboy, bahkan Skylar juga ini bisa menjadi frontliner nantinya untuk Onyx itu sendiri. Oke. Kita lihat akan seperti apa lagi nanti setupnya karena untuk sekarang dari point kill mereka berimbang. Dari objektif Alter Ego kalah. Oke, karena ternyata ya, kalau kita lihat satu turret di arah top lane juga udah berhasil untuk dihancurkan. Turtle-nya juga satu sama nih. Wait. Dan sekarang keadaan lagi dipegang sama Onyx, Turtle yang ketiga. Kalau misalkan emang mau di-commit, bisa di-setup. Onyx punya keunggulan, Pak. Yap. Lihat ada 3 player sementara sekarang Yasuke mencoba untuk bisa mengejar ke arah Skylar. Turtle dari bagian bawah. Migrasi pemain sudah terlihat. Sementara sekarang Nino belum berubah untuk Black Dragon Form-nya. Masih ada Alek yang mendekat. Grand Fighter sudah di-pop up terlebih dahulu. Sementara sekarang coba lihat Alek. Black telah sudah dibuka. Black Dragon Form-nya pun sudah mulai di udara. Ardia mendapatkan Turtle tersebut. Sementara mereka Nino. akankah menambahkan lagi damage? Ada satu tank. Tonic Charge dan Kairi. Dia menjadi korban para Pora. Paling takut tadi dibuang oleh Skylar. Skylar berhasil mendorong mundur. Grand Fighter mencoba untuk bisa mendapatkan Alek dan Alek tidak selamat. Oke, tapi Nino bakal cepet dikejar lagi kan Lutfi. Benar-benar tidak memberi ampun sama sekali. Tapi kredit untuk Hijume. Tectonic Charge, Flicker yang dikeluarkan mendapatkan target on Wait. dari Skylar. Oke, Skylar masih terlalu tebal. Belum lagi barusan tuh lihat tuh. Iya, ada Pochet ya. Ada Iya. coach ya. Halo coach. Halo Bapak Yeba. Halo Bapak Eba. Buset, Nino solo kill. Hampir saja, tapi masih sepatu bisa menjadwal lagi. Yang dimiliki oleh Lutfi. Lutfi. Wow! Selamat! What? Lutfi. What? What? Lutfi. What a play from Lutfi! Outplay yang dilakukan bahkan double kill dikantongi. What? Ini benar-benar sebuah mekanik yang luar biasa dan kalkulasi dari Lutfi. Ampun Lutfi. Ampun Lutfi. Dan sekarang akankah Yasuke menjadi korban yang ketiga? Karena Yasuke sedikit lagi tersisa. Ada Tondros yang sudah dikeluarkan Lutfi. Ampun Lutfi. Ampun. Itu dia sebuah proses yang akhirnya ditunjukkan oleh Lutfi. Tumbuh bersama, kepercayaan yang diberikan akhirnya bisa
sedemikian rupa melakukan outplay. Dan kali ini Onyx mereka akan menekan kembali menuju ke arah top lane-nya. Dan Skylar belum ada jawaban yang bisa menumbangkan dia. Satu-satunya mungkin adalah Arvi. Tapi Arvi-nya juga dalam keadaan masih struggle untuk sekarang. Waduh. Ini ada perbedaan level yang cukup colok juga ya antara Nino dan juga Lutfi. Membuat Lutfi akan jauh lebih gemilang lagi nantinya untuk ngacak-ngacak, belum lagi Skylar. Dan Arvi mungkin kalau untuk Alter Ego dia harus jauh lebih nge-damage lagi nih udah. Iya, tapi terlalu banyak. Tapi positioningnya yang sulit dari tadi udah. Iya, oke. Purple buff masih aman, tapi Nino. Oke, Nino terjebak. Ada Black Dragon Form langsung dikeluarkan sementara Lord. Di tempat yang berbeda, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player karena Skylar-nya masih bersembunyi. Traction full langsung dikeluarkan, gak connect ke siapapun. Ada Phantom Execution sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Nino langsung diusir jauh banget karena yang berbeda. Dan juga pergerakan dari Skylar. Ada Revitalize, Tyconic Charge, gak connect ke siapapun. Sementara Skylar langsung diburu habis-habisan. Tapi Skylar terlalu tebal. Skylar masih bisa selamat. Pertempuran yang sangat panjang. Dan this is final Upper Bracket. Tidak ada yang tumbang. Hanya bertukar damage saja. Tapi Kairi mencoba untuk maju perlahan. Lagi-lagi permainan Quad Shadow menggertak seadanya Alter Ego. Dan Lord sekarang sudah mulai spawn. Terlihat bagaimana Yazuke mencoba untuk menjalankan wave di arah atas. Tapi dengan banyaknya initiator, jangan lupakan Hijumi juga bisa menjadi ancaman yang berarti nantinya. Oke, tapi sebelum Lord, untuk semua Clipper, tadi Lutfi wajib FYP 2 tahun itu ya. Setuju? Jadi langsung jedak-jeduknya, presetnya di standby kan? Oke, traction full, stun type beam. Memang segila itu ya si momen barusan. Iya, emang seseram itu. Jadi kalau buat kalian para Clipper, langsung emot jempol aja di kolom komen ya. Oke. Iya, kita lihat berapa banyak Clipper kita nih. Alright. Tapi memang bikin teriak seadanya sih. Seada-adanya. Seadanya, tapi Nino. Oke. Bakal coba untuk di screening out oleh Skylar. Terlalu banyak hero-hero yang bisa Wah, Alex. Aduh, sakit banget itu damage apa itu Disembur ya. disembur. Disembur. Padahal bukan badukun. Bukan juga. Oke, tapi dengan mencoba untuk mengambil terlebih dahulu menuju ke arah purple buff sekarang modal dari Yazuke. Dari Onyx juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk komit menuju ke arah Lord. Mereka akan mencari lagi team fight, memancing pemain-pemain dari Alter Ego keluar dari tempat persembunyiannya. Sembari menunggu Kairi untuk hadir saat pemegang Retribution. Masih ditarik ulur, dipancing lagi terlebih dahulu, tapi Kairi sudah menyatroni satu buah jungle yang dimiliki oleh Yazuke. Yep. Apalagi akan dilakukan karena sekarang tensi sangat-sangat turun. Sangat ya, ini diredam dulu ya perlahan. Tinggal gimana juga nantinya Nino yang bisa coba untuk melakukan screening out terhadap pemain-pemain dari Onyx. Yep. Nah ini ditarik ulur Tarik lagi, lagi. dipancing aja. Yep. Bener-bener dimainin terus-terusan. Peperangan akan terjadi kalau Nino sudah berubah nih. Oke, Aleknya juga gak bisa lama-lama sih di depan. Ini bonyok banget dengan continuous damage dari Sans. Dan sekarang konsil terlihat dari Alek. Ada konsil terdengar kabur dan sekarang Lutfi lah yang langsung memberikan satu break factornya dan juga pergerakan Dino langsung dari Sans. Di tempat yang lain Hijumi mendarat mendapatkan tadi dengan satu tectonic charge-nya. Sekarang Alek masih bersembunyi. Artinya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Kairi menjadi korban pertempuran yang terpisah. Oke, fight-nya dipisahkan. Skylar memang ngejar ke Arvi tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Ampun Lutfi-nya mengacak-ngacak ke dalam area defensif. Ya memang sudah dibangun oleh pemain dari Skylar-nya. Menjadi pahala pintu, menjadi garda terdepan. Satu terakhir dari Skylar bertahan. Wah, dan Yazuki-nya juga bertahan. Dia masih punya Phantom Execution yang terus, tapi Lutfi gak akan lagi. Ya ampun, Lutfi Pamulo. maju lagi. Wow. Dan kemenangan kecil dari Alter Ego untuk mengunci keberadaan dari seorang Sans. Ini Netra lagi. gak dikasih ampun karena Onyx-nya ngejar. Sehingga gak ada kesempatan untuk secure langsung ke arah Lord. Ampun. Ini intensitasnya tinggi Iya. sekali, Pak. Ini boleh kasih kita napas dulu nggak? Iya benar, Mas. Saya udah pas-pasnya jikrak-jikrak lah. Diam. Dan sekarang Skylar menjadi orang terdepan. Skylar-nya ada tendangan dan Skylar-nya selamat. Maka untuk kali ini ada pertempuran balas yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Masih berputar di bagian atas. Ada Petrify korek karena 3 player akan kembali untuk bisa menjadi lagi karena beberapa player yang ada. Satya Dong. Sementara Kiboy menjadi satu korban tambahan. Kairi dikejar. Dan Kairi, dikejar. Yazuke, satu terakhir, Kairi, one hit lagi. Oke, Kairi, Phantom Execution dan tidak ada. Alek terkurung, Kairi, apa yang bisa dilakukan? Walaupun membeli waktu sebanyak mungkin, Kairi tetap tumbang. Tapi Alter Ego, keputusan demi keputusan yang mereka lakukan berbuah hasil
Hijume menjadi penentu yang luar biasa. Bukan cuma sekedar IMU terhadap Tectonic Charge, tapi Arcane Shadow Strike di saat pemain-pemain dari Onyx semuanya berkumpul. Itu efektif banget efek terrifying-nya. Yap. Oke, masih ada lagi. Skylar sekarang yang diincar. Tapi bantuan dari Kiboy pun hadir. Yap, dan sekarang Alter Ego menemukan titik balik mereka. Gold sedang mereka pimpin. Dan terutama ini susah banget untuk mengunci Yazuke-nya. Loh. Terlalu lincah. Dan satu buah purple buff-nya di-secure aja. Yap. Daripada dicuri ya. Pada dicuri. Oke, karena mungkin kalau kita dari segi itemization-nya modal dari Hijume juga udah ada ya. Dari Starlium-nya juga yang tersemat. Udah ada si Halberd juga tapi wah Lutfi. Masih ada Tectonic Charge. Oke, Lutfi galak banget ya. Galak banget Lutfi. Heeh. Tadi dikasih apaan ya? Dikasih wejangan apa dia nih ya? Makan siang apa kira-kira ya tadi? Ya. Lagi galak banget nih. Penasaran. Iya. Tapi terlihat juga ya untuk Nino sih yang menjadi penentu untuk Alter Ego. Dari tadi dia selalu bisa menargetkan dengan hal yang optimal. 5 poin kill yang dia tabung. Suns adalah target Nino. Betul. Karena susah banget pastinya buat kunci Kairi. Skylar cuek ke depan juga pastinya untuk bisa nempelin ke arah Arvi. Dan sebenarnya keadaan sekarang kembali tenang. Tidak ada game secepat tadi. Tidak ada one-sided game yang kita lihat untuk menuju game yang kedua. Yap. Sementara Arfi baru ada 1 poin kill. Masih ada 1 stack harusnya. Dan itu belum cukup. Oke. Sekarang masih coba untuk memberikan kembali clear power di arah tengah. Sembari memaintain pastinya untuk dari segi wave-nya juga. Nah ini, Iris sudah menjalankan lane bawah. Sementara Alter Ego mereka menjawab terlebih dahulu untuk lane yang didorong. Karena ya secara movement ya paling Yazuke yang punya potensi untuk bisa mirror lane jauhnya dari Kairi. Yap. Oke. Nah, tenang Pak. Ini kayak teman saya agak sedikit Saya- habis napas ya. Saya minum dulu ya. Oke. 10 detik menuju ke arah Lord yang berikutnya. Lord kedua yang sudah akan ter-enhance nantinya akan menjadi sebuah penentu. Akan seperti apa lagi ceritanya? Siapa yang dapat Lord? Kalau nggak kalah di fight, itu bakal jadi sebuah keuntungan yang besar. Karena Iya. selalu loh, siapapun yang dapetin Lord, mereka kejar. Iya. Seada-adanya jangan sampai ya dapetin Lord secara free. Wajib dikejar. Minimal dapat 1. Oke. Sekarang masih nyari momentum satu sama lain dulu ya. Gangguan dari Earthland Rampart juga ini udah mulai sangat-sangat terasa menyebalkan. Kiboy masih mencari informasi sebanyak-banyaknya. Alex mengintip sedikit HP dari Lord yang sedang coba untuk ditarik ulur pula oleh Onyx. Oke. Wah ini Alex kalau bonyok kayak gini sih agak susah ya. Nggak bisa terus-terusan terlalu maju juga kan Alek kan. Bener. Tapi mau nggak mau juga harus ngecek lagi nih. Mighty Swing tadi dikeluarkan, sementara Skylar akan masuk lewat sisi yang berbeda. Lord sudah mulai dicicil. Arfi, ada Palis Starmoon. Hanya memberikan efek kejut. Yap, Hijumenya juga tadi terlalu jauh dari jangkauan ya. Mau target ke arah Hijume harusnya tadi untuk Skylarnya. Tapi again, keadaan kembali tenang, Lordnya terreset sudah. Wave bawah atasnya udah menang sih Ae. Tenang sebelum badai ini. Waduh, bener. Nah ini bawahnya udah kedorong, atasnya juga udah ketumpuk. Nah justru jadi Alter Ego yang nge-maintain dengan begitu baik. Sehingga akhirnya jadi distraksi buat Onyx nantinya. Oke, tenang lagi. Yazuke sudah mulai masuk perlahan-lahan. Dan ternyata Lordnya masih belum terlalu di-reset. Terlebih dahulu hati-hati Tectonic Charge siap dan Falling Starmoon. Oke, sementara sekarang Hijume diusir jauh banget ke arah belakang. Dengan ada 1 lagi pergerakan lewat. Satu traction pulse, mau tidak mau Tectonic Charge. Yap, hanya kembali ke Tectonic Charge yang cooldownnya lebih cepat dibanding Flicker ya. Iya. Itu dia sebuah jawaban untuk Hijume. Bisa kabur, tapi dia harus di... Oh! Wah, Tectonic Charge depan berbeda Dino. Langsung dikeroyok. Sempatkan Dino untuk bisa berubah. Dino yang menjadi korban dapat berbeda. Saja pun masih bisa kabur. Jika setelah anti-gravity yang memang dia miliki. Oke, Yazuke-nya ditutup jalannya, tapi masih ada Arfi untuk bisa menjadi break damage. Lutfi dikejar. Oke, Lutfi dikejar. Akankah ini menjadi sebuah keputusan yang baik karena masih terlalu tebal. Ada Brad Fight langsung dikeluarkan. Sementara Yazuke malah menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada player sekali memiliki oleh Alter Ego yang sudah menghilang. Dan bisa saja ada korban tambahan yang langsung saja diambil oleh pemain dari Onyx. Dan benar, Alex ada 1 lagi. Pergerakan Hijume membalaskan dengan tag Tectonic Charge. Hijume down, hanya menyisakan Arfi sendirian. Karena memang bagus banget tadi Flicker Tectonic Charge, tapi sayang tidak ada follow up karena Arfi-nya juga ditahan di belakang. Hanya menukar nyawa dari Suns. Dan kali ini Onyx mereka punya kesempatan untuk secure ke arah Lord secara free. Tapi Arfi. Arfi, ada 1 lagi keterlambatan yang mau dilakukan. Black
Dragon Form. Mau Ya. tidak mau mundur. Itu yang kita bahas. Siapa yang dapetin Lord? Mereka bakal coba untuk punish dengan dapetin poin kill. Tapi dengan kekurangan dari segi quantity. Alter Ego gagal untuk bisa mendapatkan punishment tersebut. Wah, itu dapat performa joget semalaman nih dia nih. Hah? Wah, Sampai M7 tuh joget. langsung ya dia ke desa penari. Iya. Menari. Menarik. Oke, tapi Lord sekarang sudah mulai spawn di top lane. Kairi baru saja menyelesaikan Blade of Despair. Begitu menyakitkannya, dan kali ini Konsil terdengar akankah ada upaya lagi, dan Sans akan semakin ngebuat dari Alek bonyok Oke. seadanya dengan Volley Crystal. Oke, Yasuke masih sempat untuk kabur. Oke, Yasuke masih kabur, tapi kita akan melihat bagaimana upaya defensif dari Alter Ego. Arfi yang harus menjaga posisinya di paling aman, mencari informasi dari Lutfi. Nah ini masih akan di-maintain terlebih dahulu untuk bagaimana terlihat push yang coba untuk dimainkan oleh Onyx. Magic Sentry telah diaktifkan, sudah mulai terlihat Yasuke. Hati-hati. Ya. Jadi ada Skylar lewat belakang. Skylar mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Yasuke. Ada satu traction poison itu dia. Yasuke masih berhasil kabur dengan satu Phantom Execution. Oke, tapi wah, Wave di berbeda ada Winter Crown yang memang sudah diamankan oleh Hijume. Tapi- Hijume yang masih selamat sejauh ini. Berikan. Oke, ada dua perkara ada Kairi. Kairi menjadi korban. Begitu sekarang ada satu Black Dragon Form dan yang udah langsung dikeluarkan oleh Nino. Karena mereka sanggup untuk bisa membalikkan keadaan. Karena sekarang Nino masih belum lihat di dalam pangkalan terdepan dengan satu Dragon dan juga Prince Devia. Bahkan masih ada satu lagi. Mighty Swing yang dikeluarkan oleh Kiboy dan terusin mundur dan keadaan netral kembali. Iya, flicker agresif dari Arfi untuk ngejar Kairi adalah sebuah hal yang sangat mahal. Alter Ego, walaupun memang mereka kehilangan satu buah base to red top lane, tapi setidaknya sebuah poin kill terhadap Kairi ini mencoba untuk kembali mendapatkan tempo yang diinginkan oleh Alter Ego. Karena ngebiarin dari Onyx-nya jangan sampai terlalu menekan. Ya, hanya ada 15% saja. Tapi 50% tetap angka, Pak. Tetap angka. Itu tetap chance. Tetap sebuah kemungkinan. Oh, ini juga aduh ampun main. Yap. Oke, ada Ya. Skylar, mereka komit terhadap Skylar. Bahkan sekarang ada flicker yang udah langsung dikeluarkan, setidaknya ada informasi yang bisa mereka dapatkan, tapi sekarang tertinggal. Hijume mencoba untuk bisa memberikan satu bantuan damage pula. Sudah standby 3 orang yang lain dengan damage yang mereka sembunyikan. 20 menit kali ini kita lihat perjuangan dari Alter Ego untuk bertahan juga. Walaupun kalau kita lihat sekarang dari segi gold udah nggak akan jadi pengaruh yang terlalu besar karena segi itemization-nya juga harusnya udah semakin mengejar satu sama lain. Tapi objektif yang dipegang sama Onyx ini masih menjadi keuntungan mereka. Yep. Dan untungnya untuk Alter Ego adalah lane yang berbeda. Jika Cepat. wave minion yang kedorong di atas, ini masih deket nih. Jadi secara kontrolnya masih cukup baik. Masih cukup cukup baik. mudah lah ya. Kita lihat deh bagaimana cara mereka untuk bisa mengkontrol terus-terusan dari wave minionnya. Wah, Lo. nah ini Skylar juga udah langsung menuju ke arah Ice Queen One ya. Dia bakal pegangin Nino-nya, dia bakal pegangin siapapun yang dia tempelin. Tapi Yasuke. Oke, Yasuke. Ada Phantom Execution tadi yang tepat waktu. Iya, tepat waktu tapi lumayan tergerus ya dari segi HP-nya. Dia harus cari dulu HP-nya untuk lebih prima lagi. Yep. Melakukan kontes nantinya adu retribution yang akan kita lihat. Dengan adanya Lord Evolve, jangan lupakan, ini Lord Evolve yang akan menjadi semakin mahal untuk satu sama lain. Sans bahkan lihat Demon Hunter Sword yang dia cari. Langsung ya. Nyari yang pastinya untuk bisa bagaimana Ya, tapi mencicil Tabel. keberadaan. Ya ini frontlinernya. Iya. Frontlinernya udah gak aman lagi nih ya dengan satu item tersebut. Ya. Akan menambahkan lagi daya gedor yang diberikan oleh pemain dari Onyx. Sementara sekarang Alek bocor banget Alek. Rem telah dibuka. Sementara itu ada satu lagi pergerakan lewat di portal yang memang sudah tidak bisa terselamatkan. Sementara ada Paling Starmon dan kebat yang lain Sasha. Berhasil langsung kabur dengan satu flicker dan juga menyelamatkan diri dari Hijume. Masih terkurung di bagian belakang bahkan Arpinya. Masih kebegitu lebih mengatakan diri sekarang pada. Yasuke-nya down, Arpinya langsung terjebak. Arpinya dikeroyok, Arpi selesai. Walaupun memang momentum bagus banget dari Hijume. Flicker, Tectonic Charge curian. Tapi ternyata Onyx mereka mencari angle yang lain. Dan sekarang hanya menyisakan Nino sendirian. Oke, Nino sendirian sanggupkah dia dan tidak akan sanggup. Siap. Besnya langsung di babak